Bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Baiklah. Semua hadir hari ini? Ada yang sakit? Izin? Baiklah, Ibu akan mengabsen ya. Adelia? Ada? Kemudian Apreza? Ada? Alpa? Alena? Alena? Arifatul Solihah? Aziza? Daniel? Daniel sering apa ya? Sering hilang, sering apa? Sering apa lagi? Tidur, habis itu? Sering terlambat ya, Daniel ya? Ferry? Sudah cuci muka, Ferry? Heraldi? Ibnu Ramadan? Imam Sumampu? Kela? Kesya Dharma? Kiptia? Melody? Mira? Muhammad Azim? Muhammad Fauzan? Muhammad Ibyas? Nova Kristi? Nur Saparida? Nur Aini? Putu Maya? Geisha? Korida Humairah? Raka? Ratna Puspita? Reza Arbaim? Ridayati? Rizky Putra? Sakit apa? Sakit perut? Sartika Ramania? Sayyidah Husnul sakit? Septi Dwi Lestari? Vina Yuanita? Zaki, oh Zaki sudah enggak ya? Ada yang belum Ibu panggil? Sudah? Siapa? Putri. Izin. Oke. Berarti yang sakit 2, yang izin 1. Iya, Putu. Oke. Hari ini kita akan belajar dengan judul materi meningkatkan gaya apa yuk? Hidup iya. Mati lagi. Meningkatkan gaya hidup sehat. Berarti kalian tidak ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk? Siapa? Daniel ngantuk? Fauzan ngantuk.
Kayaknya keberatan rambut deh. Kayaknya ya, Ibu kan bilang kayaknya, nggak 100% betul. Oke, kita akan mempelajari tentang meningkatkan gaya hidup sehat. Adapun tujuan Ibu memberikan materi ini ada 4. Yang pertama, murid atau siswa dapat mengidentifikasi dan menyebutkan 6 masalah kesehatan. Apa itu 6 masalah kesehatan? Sakit, betul. Yang kedua, murid dapat menyebutkan apa manfaat hidup sehat. Ketiga, murid dapat murid dapat menentukan gaya hidup sehat. Yang menentukan atau memilih ya. Kemudian yang terakhir, murid dapat menentukan satu langkah untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Oke, paham ya? Ada 4. Kemudian nanti langkah kegiatan hari ini atau pembelajaran hari ini ada 5. Yang pertama, kita akan melakukan ice breaking. Kemudian yang kedua, kita akan melihat atau menyimak data pengangguran dari tahun 2023 sampai 2025. Yang ketiga, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok. Terakhir, kita akan menarik kesimpulan atau melakukan refleksi materi kita hari ini. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke materi selanjutnya, Ibu ingin mengadakan satu tes atau pre-test sebelum kita ke materinya. Ya, pre-testnya cukup mudah. Kalian tinggal mencentang ya, tidak, ya, tidak. Tidak ada 5 menit sudah selesai. Paham ya? Yes, no, oke. Okay. Putu minta bantuannya. Jangan lupa kasih nama dan atau dibaliknya lah ya, kasih nama dan kelas. Ini 2. Ya. Sudah? Sudah? Oh itu ya? Sudah dapat semua? Oke, jangan lupa kasih nama dan kelasnya. Di atas boleh, di belakang boleh. Pretestnya cukup mudah, tinggal kalian centang. Saya mandi 2 kali sehari. Ya atau tidak? Saya makan makanan sehat. Ya atau tidak? Terakhir, saya akan mengonsumsi air minum minimal 8 gelas. Ya atau tidak? Silakan ya. Waktu pengerjaan kurang lebih 5 menit. Kenapa, Ferry? Silakan, Ferry. Silakan, dicentang. Kasih namamu. Sudah? Yang sudah silakan dikumpul. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Terima kasih. Ya.
Dua-duanya nih. Loh, ada yang tidak? Enggak apa-apa. Raka, sama satunya, silakan bajunya dimasukkan. Di bawah mungkin? Saya tidak mau sisi rokok. Ya. Oke. Sudah? Banyak. Sudah semua? Mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya sudah semua? Imam semampu duduknya hadap ke depan. Oke. Oke, yang pertama kita melakukan ice breaking ya. Biar kalian lebih semangat. Ice breakingnya lebih mudah. Kita akan melakukan tebak warna. Tebak warna ya, bukan tebak tulisan. Oke? Ya, contohnya ini petunjuknya. Silahkan Anda sebutkan warnanya. Bukan sebut. Oke. Kita mulai ya. Ini contohnya. Ini apa? Hitam. Yuk. Yang pertama. Kuning, hijau. Siapa yang salah? Ayo. Konsentrasi. Yuk. Apa ini? Kita coba lagi ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Kita kasih ice breaking satu lagi. Sekarang kita tebak apa? Tebak gambar. Ini lebih agak menantang ya. Yuk. Are you ready? Oke, yuk. Ini petunjuknya ya. Silakan kalian menebak dengan menggabung-gabungkan gambar-gambarnya. Yuk, apa ini? Jambu batu. Nah, siapa yang betul? Ada yang salah? Ada yang nggak menjawab? Daniel nggak menjawab. Satu, ayo lagi yuk. Apa ini yuk? Alas kaki. Nah, betul. Ini? Kambing guling. Ini? Kita lihat. Nah, yang terakhir? Oh, tantangan seru. Satu lagi ya. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah kalian bisa, berarti kalian tidak ngantuk. Masih semangat?
Kegiatan kedua, apa tadi? Menyimak atau membaca data pengangguran dari tahun 2023 ke nih kita lihat ya. Nih, mohon perhatiannya, silakan dilihat. Ini dari tingkat pengangguran. Nih, dari Februari 2023, kita lihat sampai ke 2025. Kira-kira mengalami penurunan atau penurunan? Dari berapa persen ke berapa persen? 5,45% ke 4,76%. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti ibu yang bertanya. Oke. Kira-kira siapa yang tahu hubungan atau kaitannya dari angka pengangguran dengan gaya hidup sehat? Ada yang mau mengumumkan pendapatnya? Silakan Pak Ujan. Kalau pengangguran itu kan Bu, pastinya kurang pemasukannya. Jadi waktunya waktunya memang banyak, tapi gaya hidupnya yang tidak mendukung Bu. Seperti bangunnya pasti tidak teratur, gaya hidupnya, terus makannya seadanya. Terus olahraganya mungkin lari aja Bu. Lari aja kalau sore itu kan banyak waktunya Bu. Berarti ada keterkaitan ya dengan adanya dia menganggur. Maksudnya seseorang menganggur, maka gaya hidup sehatnya maka tidak akan tercapai. Malah gaya hidupnya bagaimana Fauzan? Gaya hidupnya tidak sehat. Karena apa? Terbukti yang dibilang Fauzan tadi. Dengan tidak adanya pemasukan, maka untuk memenuhi gaya hidupnya, dia akan mengalami kesulitan. Misal, memenuhi gaya atau pola makannya yang dibilang Fauzan tadi. Makan seadanya. Mungkin dia tidak bisa membeli lauk pauk. Akhirnya makan apa? Nasi sama garam. Aduh, parahnya. Nasi sama sambal. Terus apa lagi? Sama kecap. Terus apa lagi? Sama mie. Biasanya kalau anak kos itu apa? Mie goreng. Nah, ini berkaitan dengan pola hidup sehat. Kira-kira dengan gaya seperti itu, apakah bisa disebut gaya hidup sehat? Tidak. Apa aja yang berpengaruh dalam kesehatannya? Yang pertama apa? Ada yang mau mengumpulkan pendapatnya? Mengeluarkan pendapatnya? Atau mau berpendapat? Ada? Nggak apa-apa. Misal gini ya. Misal, dengan adanya gaya hidup yang seperti itu, maka akan mempengaruhi kesehatannya. Misal kesehatannya gimana? Dia kalau asam lambung atau emah karena gaya atau pola makannya tidak teratur. Biasanya berapa kali? 3 kali. Berkurang menjadi 2 atau 1 kali. Terus apa lagi? Insomnia karena dia mikir, aku belum dapat kerjaan. Aku mau kerja di mana? Ya kan? Ya kan, Fauzan? Ya. Setuju? Oke, terus apa lagi? Biasanya kalau kalian dengan apa? Kan nggak harus dengan makanan aja. Biasanya makanan dibarengin dengan apa? Ini apa nih? Minuman. Nah, biasanya dehidrasi atau kadang kalau orang mencari pekerjaan yang dibeli apa? Selain air putih, kopi. Selain kopi, teh. Selain teh, biasanya apa?
Biasanya teh dibaringi depannya ada dua huruf. ST, betul sekali. Ya, ST ini biasanya bukan dari teh asli, biasanya ada yang dari sasetan atau kemasan. Lah, dari kemasan ini dapat menyebabkan penyakit kalau kebanyakan, menyebabkan gula tinggi atau diabetes. Apalagi gagal ginjal, betul sekali. Makanya kenapa keterkaitan antara pengangguran dan gaya hidup sehat. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Oke. Nah, kita lanjut ya. Biar kalian lebih paham lagi mengenai gaya hidup sehat. Nah, kita tebak gambar lagi. Tapi tebak gambarnya mengenai gangguan kesehatan atau sakit apa. Yang pertama, sakit apa? Benar. Benar, batuk. Biasanya anjing itu apa? Nah, kalau bersin apa? Pilek. Berarti batuk atau pilek. Ah, di kelas ini ada yang tidak pernah batuk atau pilek? Ada? Tidak ada ya? Berarti kalian semua pernah mengalami batuk dan pilek. Rasanya gimana kalau batuk dan pilek? Sakit? Gatel, susah bernafas, apalagi pusing, dan lain sebagainya. Kalau gambar kedua? Demam. Demam, biasanya apalagi kalau ada gambar-gambar virus ya. Awal mula apa yuk? Hah? Corona. Selain corona? Ayo apa? Demam berdarah. Oke, rasanya gimana ketika kalian merasa badan meriang, badan panas, badan pusing? Gimana rasanya? Ayo, gimana rasanya? Ada yang mau mengumumkan pendapatnya? Kalau kamu merasa meriang atau demam, kondisi badanmu bagaimana? Panas dingin. Ayo. Keisha? Kita merasa panas. Terus apa lagi berkaitan dengan lidah? Oh iya, lidah pahit. Lah. Sepakat ya dengan yang dikemukakan oleh Keisha. Kalau meriang tuh badan panas. Habis itu apalagi Keisha pusing. Habis itu mual. Habis itu lidah terasa pahit. Mau makan apapun, mau makan semanis apapun tetap pahit. Habis itu selera makannya berkurang. Oke. Terima kasih Keisha. Kemudian yang kedua, apa yuk? Apa yuk? Apa yuk? Yang ketiga? Yang ini? Stunting atau gizi buruk. Selain stunting, selain gizi buruk apa lagi? Apa yuk? Berkaitan dengan tulang?
Apa yuk? Kurangnya vitamin. Apa yuk? Apa yuk? Biasanya apa? Osteoporosis juga bisa kan? Nah. Kemudian yang keempat, yang di bawahnya. Obesitas atau kelebihan berat badan. Sehat enggak? Enak enggak kalau punya badan yang berlebih? Malah kemarin, kalian pernah dengar nggak di berita kalau obesitas itu dapat menyebabkan gangguan kronis atau penyakit kronis, misalnya apa? Jantung, apalagi diabetes, apalagi kalau kita gemuk itu penyakit yang gampang muncul itu apa? Diabetes, apalagi bau badan, apalagi kalau bau badan bukan penyakit ya, apalagi jantung, apalagi Ferry, apa ya Fer? Kalau badan kita gemuk, penyakit apa yang sering muncul? Diabetes. Ya, kalau Ferry nggak tahu, yuk kita belajar lagi. Nah, kemudian yang nomor 5, asam lambung. Siapa di sini yang punya riwayat asam lambung? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masya Allah. Pertanyaannya, pernahkah kalian sarapan? Nah, yang pernah siapa? Rutinkah kalian sarapan? Pola makan kalian teratur? Teratur, benar? Benar? Yang jawab teratur? Kesya. Yang tidak teratur? Yang tidak sarapan? Banyak ya. Nah, ini ya. Kenapa? Oke. Ibu pengen tanya, kenapa Ibu mengkaitkan antara sakit lambung atau MAH dengan sarapan? Ada yang bisa berpendapat? Kenapa itu ada hubungannya? Ada? 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 Kenapa kok ketika nggak sarapan dapat menyebabkan sakit MAH? Ayo. Kurang tenaga? Bisa. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa kalau kurang memiliki tenaga, jadi bisa menyebabkan sakit MAH. Salah satunya. Ada lagi? Kalian pernah lihat iklan Energen? Bisa memaknai? Dengan sarapan berarti kalian ketika di sekolah kalian butuh namanya energi untuk berpikir. Ketika kalian berpikir kalian nggak sarapan, bagaimana dengan energi kalian? Kurang, tidak ada. Kemudian sedangkan kalau kita berpikir jangan perut yang kosong, apa yang terjadi? Tidak fokus. Oke, selain itu ngantuk. Masa bisa ngantuk? Pusing. Oke. Jadi ini sarapan sangat penting ya, karena sarapan ini berguna untuk tubuh kalian. Ketika kalian berangkat sekolah, kemudian sekolah mendapat materi, otomatis kita akan berpikir memerlukan energi dari sarapan. Kalau tidak ada energi, maka pencernaan juga terganggu. Yang menyebabkan apa? Harusnya ada yang dicerna, ternyata tidak ada yang dicerna, akhirnya mengenai apa? Dinding lambung. Itu yang kalian rasakan ketika digerus itu, kemudian mengenai dinding lambung, itu yang merasakan kalian merasa perih, ya kan? Kalian merasa perih kan? Itu karena tidak ada yang dicerna.
Akhirnya tidak ada yang dicerna mengenai dinding lambung. Itu makanya penting sekali kalian untuk berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu. Karena kemarin ibu tuh pernah dengar salah satu ahli kesehatan, ya teman ibu lah, dia bekerja di puskesmas. Dia bilang begini, aku tuh benci kalau ada anak-anak yang sakit emah, dan kebanyakan anak-anak. Kalau ditanya, bangun pagi jam berapa? Jam 6. Berangkat sekolah jam berapa? Jam 7. Sempat untuk makan? Enggak. Akhirnya, kalau nggak sempat makan, banyak yang kena emah. Dan terbukti di kelas kalian ada lebih dari 10 siswa yang kena sakit emah. Jadi penting ya sarapan ya. Penting? Oke. Sepakat ya? Oke. Terus terakhir apa ini? Ambil pegang begini. Sakit gigi. Ada yang belum pernah merasakan sakit gigi? Fauzan? Belum pernah? Masa? Wah. Sumampu juga belum? Imam Sumampu kan? Belum pernah? Hebatnya. Jangan berdoa. Yang pernah merasakan sakit gigi? Rasanya bagaimana? Rasanya pengen marah ya? Kalau dengar musik, rasanya pengen marah nggak? Rasanya nyut-nyutan. Terus apa lagi? Apa lagi rasanya? Selain rasanya sakit, habis itu nyut-nyutan, habis itu susah makan. Berarti kalau sakit gigi ini lebih sakit daripada sakit hati kah? Sepakat? Enggak, bilangnya Fauzan. Sepakat ya? Berarti dari ke-6 penyakit ini, di kelas ini ada yang pernah mengalaminya sebanyak 3 atau 2 penyakit? Ada? Ada? Ada yang 2? Ada? Sakit gigi. Ada berapa sakit gigi? Apalagi? Demam sama batuk. Kemudian Ferry? Udah pernah? Oke. Daniel. Pernah sakit apa, Dan? Oke. Fauzan, pernah sakit apa? Oke. Berarti sehat itu enak enggak? Sakit itu enggak enak. Jadi sebenarnya kesehatan adalah aset utama dalam hidup manusia yang banyak faktor yang memengaruhinya. Salah satu faktornya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Pola makan. Kemudian yang kedua, pola tidur. Yang ketiga, pola olahraga atau aktivitas fisik. Yang terakhir, Ferry. Yang terakhir berkaitan dengan kesehatan mental. Apa ya? Manajemen stres. Makanya keempat faktor ini sangat mempengaruhi gaya hidup sehat. Paham ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Fauzan? Nggak ada. Ya jelas ya. Berarti kesehatan itu mahal harganya. Mahal atau murah? Mahal. Kalau sakit? Oke, kesehatan itu mahal harganya. Untuk itu kita jaga kesehatan kita tingkatkan pola hidup sehat.
Oke, selanjutnya kita kegiatan ketiga tadi apa? Melakukan diskusi kelompok. Berapa ini siswa jumlahnya? 34. Silakan kalian membentuk kelompok 5 atau 6 siswa. Ya. Ini ya. Silakan nanti dikasih kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa? Kita kelompok 2. Oke. Kelompok 2 Keisha. Kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 sebelah situ. Sumampu sudah ya? Kelompok 6 ya. Sudah? Ya. Oke, silakan ya. Tulis nama kalian. Apa? Mohon perhatiannya, silakan ditulis kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tulis nama lengkapnya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Pertanyaan 1 sampai 4. Paham ya? Boleh. Ingat ya, ketika kalian berkelompok atau diskusi kelompok, semua anggota berhak dan berkewajiban untuk bekerja sama. Jadi tidak ada yang lainnya, ada yang nganggur, ada yang menulis. Jadi ada pembagiannya ya, siapa yang berpikir, siapa yang menulis, kemudian siapa yang presentasi. Ferry. Gak apa-apa. Ada yang belum dapat kelompok? Semuanya sudah? Kenapa tidur anakku? Sakit. Sakit apa? Sakit hati, sakit gigi? Sakit mah? Sakit hati sama siapa? Sama ini? Sama Septi? Satika ya. Ayo kerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Ibu ya. Ipias bantu. Ambil tempat duduk, dikerjakan bareng-bareng. Ya beda, kalau insomnia itu kan sulit untuk tidur. Iya, sulit tidur. Stres tuh rambutnya rontok terus. Ayo dikerjakan, rembukan. Ganti-gantian. Mira.
Ada yang dikurang dimengerti? Nggak ada. Pertanyaannya mudah kan? Yang mana? Ini kayak mana Bu? Nomor 3. Nomor 3 ini kamu disuruh kelompok kan? Ini jelaskan menurut pendapat dari anggota kelompok diskusi Anda. Jika Anda diberikan pilihan untuk mengatur pola hidup Anda, manakah yang Anda pilih? Pola hidup sehat atau pola hidup tidak sehat? Rembukan. Contohnya, misal kamu pilih pola hidup sehat. Contohnya apa? Misal yang Ibu sebutkan tadi, makan makanan yang bergizi, habis itu tidur cukup, habis itu minum air 8 gelas sehari. Yang diberi tes tadi banyak kan? Nah, selain itu nggak usah. Yang penting kamu sebutkan aja. Oke. Tapi ini jelaskan kok. Jelaskan berarti jelaskan. Ayo lebih smart lagi ya pembacanya ya. Ayo. Yalah, sedikitnya. Harusnya kalau berpikir berkelompok itu, kan ini ada berapa kepala? 6 kan? Berarti banyak lah. Misal nomor 1, apa pertanyaannya? Sebutkan dan jelaskan secara singkat 6 masalah kesehatan tadi. Ada kan 6 masalah kesehatan? Berarti kan penyakit. Berarti penyakit apa? Ya kan? Sebutkan dan identifikasi. Jelaskan, misal sakit flu atau bapil disebabkan oleh ini. Habis itu sakit ini. Ya kan, identifikasi. Ya. Misal sakit lambung atau MAH disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, misal tidak sarapan, habis itu makan pedas, ya kan? Nah, di situ kamu sebutkan juga, ada juga apa? Kalau selain makan pedas, makan seblak. Nah, usus buntu juga bisa. Nah, itu bisa ditulis, ya. Nah, jadi bukan satu pikiran aja, tapi banyak pikiran. Kalian berhak menyumbang pendapat di sini. Nanti ada yang menulis. Jadi ada perannya, ada yang berpikir, ada yang menulis, ada yang nanti di presentasi di depan, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang membuka, ada yang menutup. Jadi perannya masing-masing tuh setara atau sama. Tidak ada anak emas atau anak pupuk bawang. Oke? Ferry gabung. Loh, nomor 1 ini panjang loh. Kan jelaskan dan sebutkan. Berarti kan kalian lebih identifikasi. Misal kalian sakit apa? Misal yang dialami Adel tadi sakit apa? Nah, sakit gigi disebabkan karena apa? Mungkin kurang perawatan. Nah, kurang perawatan atau sebelum tidur tidak sikat gigi atau banyak makan manis, habis itu tidur, habis itu banyak bakteri di dalam mulut. Apa lagi sakitnya di situ dijelaskan. Nah, oke. Sumbang pendapat. Kerja kelompok. Ini main apa malah? Bu, ini bukan mainan, Bu. Ini begini. Misi. Fauzan, ada yang mau tanyakan? Enggak bu, lancar aja. Nomor 4? Nomor 4 bu, jelaskan jika seseorang ingin mulai merubah kebiasaan buruknya, tentukan langkah-langkah strategis. Banyak bu, banyak. Niat, Ibu. konsisten, sholat, ibadah, lingkungannya pasti. Betul tuh. Ibu tubuh meningkat tuh termasuk bugar atau enggak? Dibugar? Ya udah bugar. Kan mas, susah juga kamu jawab bukan. Susah sudah mikir yang lain. Ya, makanya berpikir, yang ini diem aja.
Ini pajangan, Bu. Oh, pajangan. Iya, Bu. Oh, ada yang mau tanyakan? Sudah selesai? Wah, siap-siap presentasi ya. Sudah selesai? Yang sudah selesai, ayo kita presentasi hasil diskusi kalian di depan. Hari ini cukup 2 perwakilan presentasi di depan. Kemudian yang lainnya nanti Ibu ada mengadakan 1 kuis dan harus dijawab dengan jujur. Dua menit lagi ya. Sudah selesai? 2 menit lagi ya. Sudah? Ayo imam semampu. Kita yang sudah selesai, silakan mempresentasikan di depan hasil diskusi kelompoknya. Semuanya nggak apa-apa. Mohon perhatiannya, kita dengarkan presentasi dari teman kalian. Ibnu, bajunya dimasukkan, Nak. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Ya. Silakan. Mohon perhatiannya, didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini hasil observasi dari kelompok 1 kami. Nah, yang pertama tuh sebutkan dan jelaskan secara singkat 6 contoh masalah kesehatan yang sering muncul akibat pola hidup yang tidak teratur. Nah, yang pertama sakit mah biasa dirasakan oleh teman kita Ibnu. Bagaimana rasanya Ibnu?
Gimana kalau dia tuh sakitnya berikan? Gara-gara tidak sarapan bisa menimbulkan sakit mah. Yang kedua, insomnia. Insomnia biasa juga dirasakan oleh teman kita Imam. Dikarenakan kenapa Mam? Karena PM kopi bu, tidur siang dan stres. Terus yang ketiga sakit gigi. Rida sakit gigi. Katanya sakit gigi. Sakit kan Rida? Sakit. Biasanya mungkin gara-gara tidak gosok gigi atau makanannya. Terus yang keempat sakit kepala. Iya, sakit kepala akibat kurang tidur. Terus yang kelima darah rendah. Gara-gara kurang tidur juga sering begadang. Jadi kurang tidur ini banyak penyakit yang dihasilkannya. Ditimbulkan. Yang terakhir tensi seperti teman kita. Apa? Yang terakhir apa? Stres. Tensi. Tensi apa? Dan tinggi. Terus yang kedua, jelaskan 4 manfaat utama yang akan yang dirasakan oleh tubuh jika kita komitmen menjalankan pola hidup sehat. Yang pertama tuh bugar dalam beraktivitas. Pastinya jika pola hidup kita bagus, pasti kita bugar dalam sekolah, bekerja. Terus umur kita membaik. Yang dulunya suka marah, suka pendiam, sekarang ceria. Ya. Yang ketiga, mentalnya terjaga, tidak gampang down, tidak gampang tersinggung. Terus yang terakhir, imun tubuhnya kuat. Terus yang pertanyaan ketiga, jelaskan menurut pendapat dari anggota kelompok Usiana, jika Anda diberikan pilihan untuk mengatur pola hidup Anda, manakah yang Anda pilih? Nah, jawaban kami yaitu jika kami memilih pastilah hidup sehat secara rasional. Tidak ada seseorang yang mau hidupnya dengan pola hidup tidak sehat. Yang terakhir, jika seseorang ingin mulai merubah kebiasaan buruknya, tentukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk meningkatkan gaya hidup sehat secara bertahap. Kalau langkah-langkahnya, yang pertama, niatnya pasti harus kuat. Yang kedua, motivasinya. Yang ketiga, dukungan lingkungannya. Jika sudah termotivasi terus niatnya kuat tapi lingkungannya terus menggoda, pasti tidak berhasil. Terus pendekatan dengan yang maha kuasa wajib. Terus konsistennya harus dijaga. Tidak boleh hanya sehari 2 hari, tetapi harus diusahakan sampai seterusnya. Terus mengembangkan kebiasaan baiknya, tidak hanya monoton atau hanya itu saja, tetapi dikembangkan. Terus mengajak teman untuk hidup sehat, yang memiliki teman yang sefrekuensi. Terakhir, memotivasi orang lain. Sekiranya itu hasil diskusi kami. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi pertanyaan jawaban kami? Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang kurang setuju? Silakan Keja. Mungkin tidak yang bisa jawab. Kalau sakit gigi gara-gara apa biasanya? Makan permen ya? Makan permen. Makan permen. Oh. Jarang
minum minuman manis, bisa. Terus apa lagi? Sekiranya yang berhubungan dengan manis dan berlebihan itu membuat sakit gigi. Gula. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke? Ya, sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan? Terima kasih Fauzan dan kelompoknya. Oke, Ibu menanggapi ya. Untuk kelompoknya Fauzan sudah cukup bagus, sudah cukup mendetail. Yang pertama tadi apa? Sakit mah akibat tidak sarapan. Kemudian sakit gigi, tidak gosok gigi. Terus tadi ada yang menambahi si Kesha, penyakit gigi itu ada penyebabnya apa aja? Ada makanan manis, minuman manis, kemudian jarang konsultasi ke dokter gigi. Padahal kalau seharusnya kita ke dokter gigi berapa? 6 bulan sekali ya? Oke. Nah, kemudian ada juga penyakit yang terakhir tadi apa? Tensi. Tensi ini apa? Tekanan darah tinggi. Oke. Kemudian penyebab hipertensinya karena stres. Selain itu, sudah bagus sih, stres juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Overthinking, betul. Apalagi makanan-makanan asin. Oke. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 manfaat tubuh menjadi bugar. Ya, oke. Kemudian yang kedua, humoris. Suasana hati ya, suasana hati menjadi lebih baik. Berkaitan dengan tingkat stresnya berkurang. Ya, ya Fauzan. Ya. Kemudian mental terjaga, oke. Yang ketiga, jika memilih pastinya pilih hidup sehat, gaya hidup sehat. Kemudian yang terakhir, jika seseorang ingin mulai merubah kebiasaan buruknya, maka langkah strategisnya apa? Yang pertama niat, betul. Motivasi dari dalam maupun dari luar. Kemudian dukungan lingkungan. Apa? Kalau dukungan lingkungan apa? Keluarga. Oke. Support sistemnya bagus gitu ya. Oke. Kemudian mengembangkan mengembangkan apa kebiasaan? Oh. Memotivasi orang lain. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Fauzan. Ya, good. Satu lagi ya, satu kelompoknya Kesha. Silakan. Mohon perhatiannya, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil observasi dari meningkatkan gaya hidup sehat. Mulai dari pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan secara singkat masalah kesehatan yang sering mengakibatkan pola hidup yang tidak teratur. Jadi yang pertama asam lambung atau mah. Jadi pasti anak-anak remaja sekarang sering yang mengalami asam lambung atau mah dikarenakan pola makan yang tidak teratur, betul nggak? Betul. Lalu yang kedua insomnia. Nah insomnia ini sebenarnya banyak ya faktornya kenapa kita bisa insomnia, tapi yang paling sering itu dikarenakan overthinking atau berpikir berlebihan dan akhirnya menjadi stres. Lalu yang ketiga diabetes. Diabetes ya, jadi kebanyakan orang yang kena diabetes ini orang yang sering mengkonsumsi gula secara berlebihan. Lalu kolesterol. Kolesterol ini dikarenakan mengkonsumsi garam dan minyak yang berlebihan. Lalu sakit gigi. Nah, Fauzan tadi bilang ya, kelompoknya Fauzan bahwa sakit gigi itu dikatakan kurang
dan sering makan manis. Tapi selain itu juga sakit gigi ini dikarenakan lapisan enamel kita di gigi itu terkikis. Betul. Lalu yang terakhir adalah ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, yang saya lihat ya di informasi sekarang bahwa remaja sekolah itu sering mengalami infeksi saluran kemih. Kenapa? Yang pertama karena kurangnya minum air putih. Selain itu, ada lagi? Selain itu karena Sering? Iya betul, sering menahan kencing. Oke. Silakan dilanjut. yang nomor 2, jelaskan buat manfaat utama yang akan dirasakan oleh anak jika kita konsisten menjalankan pola. Mohon perhatiannya didengarkan. Jadi jika kita menjalankan pola hidup sehat secara konsisten, tubuh kita itu akan merasa bugar, selalu sehat, tidak pernah sakit. Lalu kondisi mental kita juga baik ya, kita nggak overthinking, nggak stres. Terus juga kita nggak mudah lupa. Orang kalau misalnya dia tidak menjalankan hidup sehat, misalnya sering begadang, itu bakal sering lupa. Lalu yang ketiga adalah jelaskan menurut pendapat dari anggota diskusi Anda jika Anda diberikan pilihan untuk mengatur pola hidup Anda, manakah yang Anda pilih, pola hidup sehat atau pola hidup tidak sehat. Jadi ini kami menggabungkan pendapat kami semua, yaitu kami memilih untuk menjalani pola hidup sehat karena agar kami lebih semangat menjalani aktivitas kami sehari-hari yang nggak sih. Lalu yang terakhir adalah jika seseorang ingin merubah kebiasaan buruknya, tentukan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk meningkatkan gaya hidup sehat secara bertahap. Nah, yang pertama mengubah kebiasaan sehari-hari seperti membuang sampah pada tempatnya. Kenapa? Karena jika kita tidak bisa merawat lingkungan di sekitar kita, kita juga tidak akan bisa merawat tubuh kita. Lalu jadwal olahraga yang teratur. Terus kebersihan diri dan pola makan yang teratur, yang terakhir jam tidur yang dilakukan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Atau ada yang mau menanggapi? Atau ada yang kurang sependapat dengan kelompoknya Kesia? Silakan. Ayo teman-teman yang tidak berpendapat, silakan bertanya atau menanggapi. Sependapat. Oh, raise your hand. Oke, kalau nggak ada silakan tutup. Jika tidak ada, kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sudah bagus ya jawaban dari kelompoknya Kesia, Putu, dan kawan-kawan. Yang penyakit 6, yang nomor 1, 6 penyakit atau gangguan kesehatan. Sudah bagus semua, asam lambung karena pola makan yang tidak teratur. Kemudian insomnia, overthinking, habis itu stres yang berlebihan. Sampai yang terakhir ISK. Ibu tambahin ya tadi ya. Karena kebanyakan menahan kencing atau buang air kecil. Jadi di sini penting ya untuk kalian banyak minum air plus jangan menahan kencing. Nanti bisa menyebabkan ISK. Kemudian yang nomor 2, 4 manfaatnya. Yang pertama, tubuh menjadi bugar. Kedua, tidak mudah sakit, betul. Kemudian tidak overthinking, betul. Kemudian yang keempat, tidak mudah lupa. Yang ketiga, jika disuruh memilih, kalian memilih apa? Pola hidup sehat. Alasannya karena agar lebih semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Betul ya? Betul. Kemudian yang keempat, langkah-langkah strategisnya apa? Jam tidurnya lebih teratur. Kalau malam berapa jam? 8 jam. Di sini ada yang suka begadang? Di sini ada yang sering tidak masuk sekolah? Di sini ada yang sering terlambat? Kira-kira
Bener nggak salah satu faktor penyebabnya karena begadang? Ketika kalian begadang, otomatis jam tidur kalian akan terganggu. Harusnya kalian tidur jam 9, kalian tidur jam 1, jam 2, akhirnya tidurnya tidak cukup. Sedangkan menurut ahli kesehatan, ketika kita tidur 8 jam, tubuh kita sedang bekerja. Apanya yang bekerja, Ibu? Organ dalam kita. Misal, liver kita bekerja, ginjal kita bekerja, kemudian jantung dan lain sebagainya bekerja. Kalau dia tidak bekerja secara maksimal, apa yang terjadi? Banyak timbul penyakit. Makanya gaya hidup sehat itu penting. Salah satunya tidur cukup 8 jam pada waktu malam hari. Kemudian pola makan juga begitu. Ya kan? Pola makan harus teratur. Plus makannya apa? 5 sehat, 4 sempurna. Berarti di kelas ini, mohon maaf, di kelas ini ada yang pernah makan seblak? Seblak, pernah ya? Pernah. Kira-kira rasanya gimana? Kira-kira makanan sehat? Ada pernah dengar karena makan seblak bisa menyebabkan usus buntu? Berarti kalau bisa dihindari namanya seblak. Oke, kalian pernah membaca artikel? Perlu diperhatikan orang tua. Sekarang ada makanan sosis, nugget, dan makanan olahan lainnya. Jika anakmu makan sosis, nugget, dan lainnya, siap-siap 20 tahun ke depan akan menyebabkan kanker. Ginjal juga bisa. Kalau ginjal ini berkaitan dengan apa? Minuman. Minuman yang bagaimana? Minuman yang mengandung serbuk. Serbuknya itu yang bagaimana, Ibu? Yang ada kandungan pemanis buatan, perisai buatan. Misalnya perisai apa? Perisai durian, perisai nangka, perisai apalagi stroberi dan lain-lain. Ini yang menyebabkan ginjal kita bekerja keras. Kalau setiap hari kita minum seperti itu, apa yang terjadi? Ginjal kita bermasalah. Di kelas ini ada yang minum atau sering minum teh sisri atau pop ice? Nggak ada. Ada? Kalau bisa dihindari ya. Oke. Sebentar lagi ya. Terima kasih untuk kelompok Keisha, tepuk tangan untuk kelompok Keisha.